klik pada sel kolom, kemudian lihat properties, lalu ubah cell width dengan angka lebar kolom tadi. Lalu lakukanlah cara tersebut untuk kolom lainnya. Setelah kolom sudah sesuai, maka kita perlu memasukkan data ke dalam tabel. Dengan mengklik 2 kali, sudah tiap selnya, maka akan keluar semacam text editor, dan kita mulai. Lalu masukkan data. Yang harus diingat di sini adalah bahwa penomoran komponen dalam tabel mulai dari bawah ke atas. Sekian presentasi dari kelompok 16. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan, segera didiskusikan. Saya tampilkan gambar kepala gambarnya tadi. Silakan, ada tanyakan. Tidak ada? Seperti pada kelompok sebelumnya, kita buka kesempatan untuk yang ingin bertanya. Jika tidak, jika penjelasan dari kelompok 16 sudah cukup jelas, maka presentasi akan kami tutup dan dilanjutkan presentasi dari kelompok yang lain. Mau bertanya? Bukan. Itu yang di bawah itu menjelaskan asal dengan apa? Tolong jelaskan. Ini menjelaskan di Kami Jeter. Jadi begini ya Mas Rafli ya, karena kita itu di sini mempelajari cara menggambar, bukan mempelajari apa yang kita gambar. Jadi ya, jadi yang digambar, yang sudah ditampilkan pada layar tadi itu adalah Ramu Jeter namanya. Ini ngambil dari mana? Dari buku itu. contoh. Oh. Oh iya. Gambar apa itu? Mulai pangkon. Itu loh, Paten. Jadi bisa dijelaskan tentang untuk gambarnya itu namanya Ramu Jeter. Itu adalah sebuah angel sebenarnya yang memiliki satu titik poros dan memiliki lengan. Jadi di titik nomor 7 dari 4, 5, 6, 7 itu adalah titik porosnya, yang melengkung ke sebelah kiri itu lengannya. Jadi bisa digambarkan mungkin seperti angel itu. Untuk gambar yang di atasnya itu
dari pandangan saya tampak atas dan tampak lampir. Saya emang tidak kelihatan itu kepala gambarnya ya, kecilnya. Ya, sudah? Ya. Saya tanyakan lagi. Ya. Terima kasih. Ya, Ada dulunya satu kelompok lagi ya? Ya kan kelompok berapa? Tadi kelompok berapa nih? 16 ya. Satu kelompok lagi. Masih banyak belum ini? Waktu kita terbatas ya. Waktu ini nggak nutup. Kelompok 5. Rahmat Rudyansyah, Rizky Firmansyah, Ahmad Nur Fadil. Ada semua? Ada. Soft problem. Dan ini perhatian untuk kelompok yang belum presentasi, tolong dipersiapkan dengan baik. Waktu kita tinggal beberapa kali pertemuan aja. Kontennya tidak nutut ya. Kemungkinan sudah minggu ketiga, keempat itu sudah ujian akhir semester ya. Biasanya akhir bulan. Saya belum cek lagi kalender akademiknya. Atau sampai bisa cek di web universitas. Prodi juga ada kalender akademik. Ya. Sudah? Silakan. Belum masuk suaranya. Suaranya belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang self coupling. Berikut adalah anggota kelompok 5. Nama saya Rahmat Rudyansyah Kristiadi. Saya Ahmad Nur Fadil Alamin.
Kopling. Kopling adalah mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Kopling biasanya tidak mengizinkan pemisah antara dua poros ketika beroperasi. Tetapi saat ini ada kopling yang memiliki torsi yang dibatasi sehingga dapat slip atau terputus ketika batas torsi terlewati. Syarat-syarat kopling. Secara umum kopling harus mempunyai sifat-sifat. Ada toleransi atau batasan paralel dan angular misalignment. Mampu memindahkan tenaga mekanis atau perputaran. Dirancang pelumasan tidak hilang meskipun dalam kondisi misalignment. Mudah dipasang, mudah diperbaiki, dan mudah dibongkar. Dapat menerima gaya goncangan dan getaran. Meminimkan beban bearing meski misalignment. Dapat bergerak aksial, tidak meneruskan beban ke terus bearing, tetap fit tanpa merusak shaft, bisa menahan suhu lingkungan atau gesekan kopling, bisa beroperasi dalam kondisi misalnya sewaktu start, menunjukkan peringatan kerusakan dan proteksi overload, menghasilkan beban unbalance seminimal mungkin, mempunyai efek minimal perubahan sistem critical speed. Jenis kopling. Ada kopling rigid dan kopling fleksibel. Rigid kopling digunakan untuk poros yang sejajar atau ketika keakuratan transmisi torsi sangat penting. Banyak digunakan untuk poros kecepatan rotasi rendah. Berikut adalah beberapa jenis rigid kopling: set screw kopling, flanked kopling, dan clamp kopling. Kopling kopling yang menjepit di sekitar kedua poros dan mengirimkan daya melalui gesekan. Dan ini adalah gambar dari clamp kopling. Biasanya menggambar kopling itu pakai section agar melihatkan bagian dalam, seperti adanya spi. Fleksibel kopling. Kopling fleksibel digunakan ketika kedua poros ada sedikit perubahan posisi secara aksial, radial maupun angular. Ketika mesin beroperasi, beberapa jenis kopling fleksibel yaitu kopling beam, kopling CV, diafragma dan fixed kopling, fluid kopling, dan gear kopling. Ini adalah gambar fleksibel kopling. Ini adalah gambar universal kopling. Dan ini adalah gambar Havelock move kopling. Diafragma dan disk kopling. Kopling diafragma maupun kopling disk merupakan kopling jenis flexing mekanik. Ada bagian yang sengaja dikorbankan untuk mengalami deformasi. Pada kopling diafragma, bagian yang mengalami deformasi adalah membran tipis yang terletak di antara hub poros dan cover penutup, bukan kopling kuat, sehingga kita sering tidak menyangka bahwa di dalam kopling terdapat membran fleksibel yang meneruskan torsi dan dikorbankan atau ditekuk-tekuk. Ada kopling diafragma, membran mengalami kekakuan, bending. Keuntungan kedua jenis kopling tersebut dibandingkan dengan kopling flexing mekanik.
seperti kopling roda gigi, kopling git, dan lain-lain adalah tidak ada bagian yang bergesekan, tidak ada keausan, tidak memerlukan pelumas, gaya akibat misaligmen kecil 1/9 dari kopling roda gigi akibat misaligmen yang sama. Gaya akibat misaligmen tidak tergantung torsi yang diteruskan. Ringan untuk kapasitas torsi yang sama. Masih lama nih? Kopling fluida atau kopling hidrolik adalah hidrodinamik atau hidrokinetik, perangkat yang digunakan untuk mengirimkan berputar tenaga mesin. Ini telah digunakan dalam transmisi mobil sebagai alternatif dari kopling mekanis. Ini juga memiliki aplikasi luas dalam penggerakan mesin kelautan dan industri, di mana operasi kecepatan variabel dan start-up terkontrol tanpa beban kejut dari sistem transmisi daya sangat penting. Fluida kopling terdiri dari 3 komponen, yaitu pump, turbin, dan fluida. Fluida yang biasanya digunakan dengan oli pump diputar dengan kecepatan tinggi oleh engine atau motor elektrik. Sesuai dengan pump, fluida mengalir menuju ke turbin. Turbin digerakkan oleh tenaga fluida dari pump yang terhubung dengan engine. Masih banyak nih? Sekian dan terima kasih. Ya. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Fluid kopling ya. Ini berapa ini? Berapa ini? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, akan saya tutup. Baik, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, bab 7 ya, sub kopling ya. Sub. Ada yang disampaikan? Ada. Jadi masukan saya seperti yang sebelumnya. Tadi dipresentasikan tidak fokus pada hanya ya siapa yang mau tentang apa namanya yang lainnya ya. Jadi mohon itu sampai itu fokus kita di sini ya, di teknik gambar ada macam-macam, banyak sekali kopling, sehingga kita mengenal kemudian dari gambarnya gimana, potongannya gimana untuk gambar detailnya ya, sehingga kita kan ini banyak sebenarnya ya. Nanti dalam presentasi alangkah baiknya sama itu mengembangkan apa kembangannya. Ini kan contoh gambarnya, sampai bisa nyari contoh gambar aslinya, bisa lebih jelas. Itu ketika sampai menjelaskan tadi kan tidak kebingungan, kok ini loh gambar aslinya. Begitu saya gambar dalam bentuk gambar teknik, gambar assembly atau gambar detail, kita nggak perlu membayangkan yang lain-lain. Ada yang kerja di bagian drafter ada. Itu sekarang iya body ya. Dalam mengambil gambar apa cukup
ini apa melampirkan yang lainnya? Karena sudah nggak ada kan gambar pakai pensil rapido nggak ada ya? Nah, di perusahaan masih pakai manual, masih. Oh. Manual tuh dalam bentuk draft atau sudah fix jadi draft ya. Jadi nggak harus pakai penggaris tapi dia pakai tangan biasa atau bantuan alat cara penggaris tetap sketch aja kan. Nah. Jadi saya sebenarnya sudah punya istilahnya bayangan nanti mungkin ya yang sebenarnya ini enggak Pak mungkin apa yang adik kelas sampean. Jadi praktikumnya nanti dalam bentuk benda kerja diberikan bikin scan. Nah, scan. Setelah itu nanti praktikumnya akan integrasi dengan aplikasi komputer. Jadi sampai memindahkannya ke dalam bentuk gambar komputer. Itu yang saya bekerja. Karena yang konvensional itu kan memang gambar tangan. Itu kan sangat lama. Dan sekarang sampai programnya gambar tangan, gambar manual, harus bisa. Ya karena nanti software masih pakai ya, masih pakai. Walaupun sudah ada komputer dengan program software yang sudah luar biasa, tapi ternyata gambar draft itu tetap dibutuhkan. Kan memang tidak mungkin kalau masuk gambar bawa komputer pasti kan langsung sketch, sekaligus detail ukurannya. Nah itu keterampilan kita dalam membuat grafik. Oke, itu aja. Terima masukannya ya. Tolong nanti sampai revisi PPT-nya, sampai aku lagi di e-learning. Ya. Seperti yang lainnya kan begitu ya. Kemarin ya revisi harus sudah direvisi ya. Yang sudah revisi kemarin, mana tadi? Sudah diupload? Nah, seperti contoh ini kelompok 8 pada tanggal 7 Mei PPT-nya masih belum sesuai ya, jadi harus direvisi. Gambarnya buku ini sudah ada. Ini kelompok berapa tadi? Baik, kita lanjutkan ya. Saya sudah cukup presentasinya. Kelas apa ini? Kelas satu. Dua absen ya, sampai saya kenal. Aman Nurwanda ada? Tidak ada ya? Ya. Muhammad Hikam. Yang tidak bisa mengecek yang apa namanya? Yang online ya. Tolong didengarkan yang online. Saya masuk enggak? Tolong dibantu. Kalau misalkan ada yang bilang di online, saya kan kadang nggak dengar ya. Ini terlalu kecil volume saya, tidak bisa. Pol ini ya. Saya absen aja sampai saya mengenal. Baik, saya lanjutkan. Fahmi Farisi ada enggak? Ada. Muhammad Nur Rizki? Ada. Nasaihul? Dimas Wahyu? Ada. Dimas Pendeta? Tidak ada juga. Dimas Hardianto? Dimas Hardianto. Maulana Afif? Tidak ada. Ahmad Fajar Zulkarnain? Ada. Uyung Gumelar? Ada. Ilham Didi? Ahmad Irfan? Muhammad Rizki?
Ada Muhammad Rizky Firmansyah. Rizky Firmansyah itu siapa? Abdul Ghafur. Oh iya, maaf ya. Rizal Kafi. Ya. Ahmad Antoni. Muhammad Sofi. Muhammad saja. Kok saya putih, Pak? 20 6-nya 15. Ada. Oh iya, Pak. Ada Saifuddin. Loh ini saya tuh ngopi dari SIM loh. Saya enggak ngetik. Enggak, saya ngopi dari SIM. Betul nih. Saifuddin ini, ada Saifuddin. Oh. Iya. Oh iya, Mama Saifuddin ya. Ada. Oh, udah ada. Atau mungkin yang daring kalau didengarkan ya. Ada dengar sini. Anam Khairul Muhammad. Gak ada. Kanar Warsito. Wiki Anjaya. Firdo Fireta. Hadir, Pak. Hadir. Benar ya. Bagus Wismo. Hadir. Melviandri. Ada. Ahmad Rudiansyah. Budi. Muhammad Francelino. Ada. Daniar. Rizky. Faisal Muhammad Rizky Faisal. Ada. Rizky Anugrah. Hadir Pak, hadir. Muhammad Rizky tadi hadir. Ikam Faruk. Ada. Yolanda Muhammad Hafizah. Ada. Bayu Kusuma. Ada. Abdullah Wildan. Hadir. Abdullah Wildan ya. Ahmad Nur Fadil. Anggit Prasetyo. Rahmat Dwi. Ada ya. Andri Kurniawan. Ada. Reza Adi. Muhammad Reza Falaf. Ada. Muhammad Altof. Ada. Muhammad Rafli. Ada. Rahmat Taufik. Ada. Nurul Furqan. Ada. Muhammad Bagus. Koko Prasetyo. Gilang Akbar. Ada. Muhammad Ilham. Ada. Gilang Akbar. Ada. Aditya. Gatra Agil. Muhammad Agung. Ion Seren. Hadir, Pak. Rian Saputra. Tidak ada. Ananda Firman. Faisal Ahmad. Lutfi Zuhair. Tidak ada. Muhammad Nurfadi. Tidak ada. Pen Bilian. Tidak ada. Lazwarda. Tidak ada. Sudah. Ada yang belum terpanggil? Saya, Pak, belum. Saya belum, Pak. Jadi mungkin itu sudah kita. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada ya? Oh ya wis. Ion Siri tadi mana? Ya di rumah.
Ini berapa tadi? Khairul Anam. Ada? Ada Pak. Siapa lagi? Iya. Ada lagi? Sudah semua ya? Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.